orang. Totalnya menjadi 27.549 orang. Kasus positif 13.229. Sudah 1,5 juta tenaga kerja yang terdampak krisis COVID. Bagi banyak orang, kalender tahun 2020 hingga 2021 ini seakan waktu yang tak bergerak. Kalaupun terasa, 2 tahun ini penuh lembaran hitam yang hanya berisi kisah sedih, penuh penderitaan. Kegalauan mengisi hari demi hari. Ya, sejak tanggal 2 Maret 2020, saat Presiden mengumumkan adanya warga Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19, semua pihak, baik pemerintah, apalagi warga, mulai ketakutan. Wabah COVID-19 yang sejak akhir tahun 2019 menjadi pemberitaan utama dan dikhawatirkan banyak orang ternyata juga melanda tanah air. Pembatasan sana-sini dilakukan, kehidupan berjalan sudah tidak lagi seperti biasanya. Waktu terus berjalan. Alih-alih solusi bisa segera ditemukan, dunia bahkan memerlukan waktu setahun untuk menghasilkan vaksin anti-COVID. Bagi negara yang belum bisa menghasilkan vaksin sendiri, menjadi tergantung, harus mengimpor atau menunggu bantuan vaksin dari negara-negara kaya dan WHO dalam skema COVAX. Namun, upaya umat manusia memerangi COVID-19 bukanlah perkara mudah. Varian-varian COVID-19 pun bermunculan yang semakin ganas dan semakin mudah menular. Seperti halnya, varian Delta yang pada bulan April hingga Mei lalu telah menciptakan tsunami wabah di India. Celakanya, upaya penguncian yang dilakukan tetap saja gagal membendung masuknya varian tersebut. Varian Delta menjadi momok menakutkan. Seketika, jumlah kasus di tanah air melonjak di angka yang tidak pernah diduga sebelumnya. Orang yang tertular COVID-19 tidak hanya kita ketahui dari media massa, tetapi telah mendatangi tetangga, kerabat, bahkan telah masuk ke rumah kita. Berita duka setiap saat kita terima. Tak terhitung raungan sirine ambulans pengantar ke rumah sakit maupun ke tempat pemakaman yang berseliweran. Rumah-rumah sakit kebanjiran pasien COVID. Meski telah menyediakan tenda darurat, namun tetap saja tak mampu menampung warga yang terpapar, alih-alih merawat mereka. Bagi mereka yang tidak kebagian tempat perawatan, terpaksa harus melakukan isolasi mandiri. Bagi yang tidak bergejala, hal ini memang bisa dengan mudah dilakukan. Namun, bagi mereka yang bergejala, kesulitan demi kesulitan harus dihadapi. Mulai dari melonjaknya harga obat, kelangkaan tabung oksigen untuk digunakan di rumah. Melihat kondisi ini, pemerintah pun harus menarik rem darurat dengan menerapkan PPKM Mikro Darurat. Kebijakan tersebut harus dilaksanakan warga di tengah kesulitan ekonomi yang kian membelit. Semua orang berharap pembatasan pergerakan dapat menurunkan tren penularan. Pada 13 Januari tahun 2021, pemerintah baru dapat melakukan vaksinasi, di mana ditargetkan hingga akhir tahun telah dapat merampungkan vaksinasi bagi 208 juta warga negara Indonesia. Beruntunglah, di tengah perebakan COVID-19 varian Delta yang sangat menular, langkah vaksinasi semakin cepat, hingga membangkitkan kembali optimisme kita meski banyak pengorbanan yang telah dirasakan.
Kita semua pun kembali diingatkan untuk tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan jika tidak ingin angka penularan melonjak kembali. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi adalah 5 aksi kunci dalam membendung penularan yang kita kenal sebagai protokol kesehatan COVID-19. Selain perilaku disiplin tersebut, pemerintah juga berupaya untuk semakin menekan penyebaran virus COVID-19 dengan gerakan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Harapan untuk kondisi yang lebih harus terus kita pupuk. Semangat hidup juga harus dinyalakan terus untuk dapat melalui masa-masa sulit ini. Langkah inovasi pun dilakukan, seperti di Tangerang Selatan, di mana pemerintah daerah setempat menyediakan fasilitas kamar isolasi bagi pasien positif COVID-19 yang dibuat lebih nyaman. Dengan menghadirkan konsep glamour camping atau glamping. Glamping disajikan bagi pasien yang sedang menjalani perawatan COVID-19 sehingga mereka merasakan seperti sedang berlibur. Sarana ini merupakan konsep baru yang dihadirkan di Rumah Lawan COVID atau RLC yang sebelumnya menyediakan fasilitas kamar-kamar layaknya kamar di rumah sakit. Mudah-mudahan dengan di Rumah Lawan COVID, pertama kita bisa melakukan pemantauan secara langsung. Yang keduanya dengan pemantauan secara langsung kita bisa tahu seperti apa sehingga pada saat mereka keluar dari Rumah Lawan COVID, alhamdulillah sudah sehat. Pertama kali tahu Rumah Lawan COVID Tangsel yang aku tahu harus isoman di sana. Aduh, kayaknya suasananya bakal bosenin karena memang ya namanya isolasi mandiri pasti kan bosen di kamar gitu, nggak ada suasana yang berbeda dari di rumah. Tapi ternyata sampai sini beda ya, kok kayak di villa ya, kok kayak di puncak ya, kayak kita lagi liburan gitu, liburan biasa. Makanannya enak, suasananya di sini dingin. Makanya pas aku sampai sini, oh iya ternyata beda. Aku punya teman baru di sini. Terus kemudian bener-bener kayak nginep di villa, enjoy banget. Ternyata Rumah Lawan COVID mode glamping ini sungguh luar biasa. Ya membuat gue nyaman, kita nyaman, saya nyaman, enjoy. Intinya pemerintah Kota Tangerang Selatan sangat keren lah bisa ngebangun ini. Dan yang saya tahu baru ada ini di Tangsel. Konsep glamping yang diusung bagi pasien isolasi COVID-19 di RLC tersebut diharapkan mampu memberi efek positif bagi imunitas pasien karena dibangun dan dirancang untuk menambah suasana nyaman seperti berada dalam suasana liburan di tengah kota. Ruang isoman COVID-19 bertema glamping yang ada di RLC terbagi dalam 2 zona yang keseluruhannya memiliki 300 tempat tidur. Setiap tenda akan disediakan dengan fasilitas yang lengkap, di mana setiap pasien akan disediakan ruang privasi. Setiap kamar tersedia penyejuk ruangan, mesin cuci, jemuran, tempat santai, wifi, TV, dan lainnya. Fasilitas ini diharapkan dapat menampung lonjakan kasus COVID-19 seperti yang terjadi sejak bulan Juni 2021. Seperti diketahui, lonjakan kasus yang dipicu varian Delta telah membuat kewalahan pemerintah, di mana tingkat keterisian rumah sakit telah mencapai titik maksimal. Pandemi COVID-19 menorehkan sejarah tidak hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia. Datangnya wabah yang tiba-tiba menjadi ujian bagaimana umat manusia harus menghadapi masalah dan mengatasinya dengan cepat. Kini kita telah menjalani hampir 1,5 tahun hidup di tengah pandemi.
Akal sehat tetap menjadi yang paling utama dalam menghadapinya. Seperti halnya Rumah Lawan COVID-19 Tangerang Selatan yang menyediakan sarana karantina terpusat berupa glamping atau glamour camping sebagai tempat isolasi mandiri. Bagi yang membutuhkan bisa datang ke lokasi ini dengan terlebih dahulu lapor ke Puskesmas untuk dicek dan didata atau menghubungi call center Rumah Lawan COVID-19 di 0882 9328 0134. Salam 5 Vivo, tetap disiplin, protokol kesehatan 5M, vaksinasi, dan tetap optimis.